Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 19. Cemburu. Saras dan Bastian hanya terdiam. Selama perjalanan setelah sampai, Saras menyuruh Bastian untuk mandi terlebih dahulu. Namun Bastian menolak. Bastian mengajak Saras mandi. Saras menyetujui permintaan suami produknya. Setelah selesai mandi dan mereka sudah memakai pakaian, Bastian duduk di bibir ranjang. "Mommy, Daddy ingin bertanya," ucap Bastian melirik Saras yang sedang mengeringkan rambut. "Katakan," ucap Saras yang tengah mengeringkan rambut. "Tadi Papa bilang Mommy mengetahui sebab kecelakaan Mama," ucap Bastian. Saras langsung menghentikan aktivitasnya. Ia meratap Bastian dengan sangat dalam. "Mommy," Saras teringat kembali akan kejadian waktu itu. Flashback on. Pagi itu, Saras mengajak Amira pergi ke suatu tempat. Mereka hanya pergi berdua, tanpa Kenan dan Bastian. "Ras, kita mau pergi kemana sih? Kok aku belum pernah ke tempat ini?" ucap Amira yang melihat jalan dari kaca mobil. Saras yang sangat fokus mengendarai mobil, ia tidak menjawab pertanyaan Amira. Saras hanya tersenyum. Setelah melewati hutan yang panjang, Saras menghentikan laju mobilnya. Amira merasa gelisah akan sikap Saras dan mengapa mereka berhenti di tengah hutan dan adanya jurang. "Ras, mengapa kita berhenti?" ucap Amira mulai panik. "Sudah, diam saja, ikuti aku," ucap Saras yang tersenyum licik. Saras menarik tangan Amira. Mereka kini ada di dekat jurang. Hati Amira mulai cemas. Ia sungguh sangat khawatir. Perasaannya sudah tak karuan melihat tingkah Saras yang begitu aneh menurutnya. "Ras," ucap gugup Amira. "Aku sangat menyayangimu, Mira," ucap Saras yang tertawa sangat mengerikan. "Lalu, mengapa sikapmu sangat aneh hari ini, Ras?" ucap panik Amira. Ia melihat sekeliling jurang yang sangat mengerikan. "Sebab itulah aku membawamu ke sini," ucap Saras yang melirik Amira di sampingnya. "Apa hubungannya?" tanya Amira yang semakin panik. Saras langsung mendorong tubuh Amira ke jurang, tetapi tubuh Amira tersangkut di ranting pohon. "Saras, kau sudah gila!" teriak Amira yang memegang ranting pohon. "Aku memang sudah gila. Aku mencintai Kenan, apa kau tahu?" ucap Saras tersenyum puas. Apa yang ia inginkan telah berhasil. "Mengapa kau ingin melenyapkanku, Ras? Apa salahku?" teriak Amira dari bawah yang masih memegang ranting pohon. "Kau menghalangku untuk memiliki Kenan," ucap Saras yang tersenyum sinis menatap Amira dari atas. "Kau bisa memilikinya tanpa melenyapkanku, Ras," ucap Amira yang sedikit lagi akan terjatuh. "Kalau kau tidak mati, Kenan tidak akan melepaskanmu," ucap Saras ketus. "Tolong, tolong, Kenan tidak mencintaiku, Ras," teriak Amira yang akan terjatuh ke jurang. Saras tertawa puas melihat Amira sudah terjatuh di bawah jurang. "Beres, sekarang aku bisa memiliki Kenan seutuhnya." Saras tertawa. Ia bergegas meninggalkan tempat itu sebelum ada yang melihatnya. Flashback off. "Mommy," Bastian menghampiri Saras yang tengah melamun. "Iya, Daddy. Kenapa?" ucap Saras gugup. "Kenapa diam? Apa Mommy tahu kejadian itu? Mengapa Papa bilang Mommy mengetahuinya?" ucap Bastian pelan.
Saras tidak bisa menjawabnya. Saras yang hanya diam saja membuat Bastian curiga akan tingkah Saras. "Mommy, mengapa hanya diam saja?" ucap Bastian yang mengelus pundak Saras dengan lembut. "Ah, iya sayang, aku hanya teringat masa-masa bersama Amirah," ucap dusta Saras, namun Bastian mempercayainya. "Oh, sudah, tidak apa Mommy, mari kita beristirahat." Saras tersenyum, mereka langsung istirahat bersama. Saras yang merasa gelisah akan pertanyaan dari Bastian, saat ini dia sangatlah cemas. Ia takut semua orang mengetahui perbuatannya. Di pagi hari ini, Kenan sudah bersiap untuk berangkat ke kota B bersama Aziz. Alice menyiapkan semua keperluan Kenan. Kenan sudah selesai bersiap. Ia menghampiri Alice. Terlihat Alice sedang memasukkan beberapa baju Kenan. "Sayang, Om pasti sangat merindukanmu." Kenan memeluk Alice dan mencium Alice hingga seluruh wajahnya. "Kan cuma 2 hari saja, Om," ucap Alice. Ia bangkit dari duduknya. Kenan dan Alice menuju ruang tamu. Terlihat Aziz sudah menunggu. "Sayang, ayah pinjam suamimu dulu tidak apa kan?" ucap Aziz yang menghampiri Alice dan memeluk Alice. Kenan langsung melepaskan pelukan mereka. Entah mengapa dia sangat cemburu. "Kenapa, Om?" ucap Alice heran melihat tingkah suaminya. "Jangan lama-lama berpelukan, Om cemburu," ucap Kenan yang melirik ke arah Aziz. "Dasar, aki-aki tak tahu diri," ucap ketus Aziz yang menatap sinis ke arah Kenan. "Mending aki-aki sudah punya istri, daripada aki-aki karatan tidak menikah sudah 20 tahunan," ucap Kenan sengaja agar Aziz marah padanya. "Dasar, menantu tidak tahu diri," ucap kesal Aziz menatap tajam ke arah Kenan. Alice merasa pusing akan kelakuan ayahnya dan suaminya. "Sudah ayah," ucap Alice dengan cemberutnya. Aziz melihat putrinya cemberut, langsung berhenti. "Baiklah, ayo Ken, berangkat. Nanti kita terlambat," ucap Aziz langsung pergi. Kenan mencium wajah Alice, dan perut Alice yang terlihat sudah mulai membuncit. "Anak papa jangan rewel ya. Kasihan mama. Papa pergi dulu ya," ucap Kenan yang sedang mengelus perut Alice. "Iya papa, adik janji tidak rewel," ucap Alice yang menirukan suara anak kecil. Kenan tersenyum, dan ia bergegas menuju mobil. Setelah Kenan pergi, Alice langsung menelpon Rizka untuk menemaninya di rumah. "Halo Ceh, ada apa?" "Elo di mana? Gue sendiri nih di rumah." "Gue lagi kuliah Ceh, emang suami lo kemana?" Suami gue pergi Riz." "Wah, kemana Ceh? Kenapa lo gak ikut aja?" Om Kenan gak ngizinin gue ikut Riz." "Lo gak curiga?" "Entahlah Riz, Om Ken bilang lo disuruh nemenin gue sampai Om Ken pulang." "Oke, gue masuk kelas dulu, entar kita sambung lagi di rumah lo ya." Oke. Panggilan terputus. Alice hendak menuju kamarnya, namun ia ingin melihat Keisha. Mengapa sedari kemarin ia tidak melihat Keisha? Setelah Alice sampai, ia langsung mengetuk pintu, namun tidak ada jawaban. Alice langsung saja ia membuka pintu. Setelah Alice masuk, tidak ada Keisha. Lalu Alice melihat isi lemari Keisha. Semua kosong, baju Keisha dan Bastian tidak ada. Alice berpikir mungkin mereka pergi bersama. Alice langsung meninggalkan kamar Bastian. Ia menuju kamar tamu. Alice menyuruh PM untuk membereskan kamar tamu untuk Rizka nanti. Alice kelelahan, ia menidurkan tubuhnya di sofa.
Semenjak kehamilan, Alice sangat mudah merasa lelah. Kenan yang baru saja sampai kota B, mereka langsung memesan 2 kamar hotel untuk 2 hari ke depannya. Azzy dan Kenan langsung menuju kamar masing-masing. Rindu pada Alice. Padahal baru sebentar berpisah. Kenan membaringkan tubuhnya di kasur empuk. Kenan mengirimkan pesan pada Terry kalau dia berada di kota B dan ingin bertemu dengan mereka. Terry, aku berada di kota B. Benarkah? Benar. Bisa aku ke rumahmu? Bisa, malam ini datanglah. Baiklah, tapi aku akan membuat sedikit kekacauan. Sudah, tidak apa. Sampai jumpa malam ini. Di dalam kamar Azzy, ia sangatlah cemas. Bagaimana tidak cemas? Ia akan bertemu cinta pertamanya, dan sampai sekarang masih tetap di hatinya. Azzy penasaran. Kenan sudah membuat janji apa belum dengan Terry? Azzy mengambil ponselnya dan mengirimkan pesan pada Kenan. Ken, ada apa sih? Kau sudah menghubungi temanmu? Sudah, tunggulah sampai malam hari. Azzy langsung senang, ia mulai membersihkan dirinya. Azzy mencukur semua bulu-bulu halus di wajahnya. Ia juga memotong rambut agar terlihat lebih muda. Azzy memakai masker wajah agar ia terlihat lebih segar ketika bertemu dengan Lydia nanti. Rumah Kenan Alvaro. Alice terkejut karena tubuhnya disenggol oleh Rizka. Alice tertidur di kamar tamu. Ia terbangun saat Rizka datang. Teriak Rizka membuat Alice spontan bangun dan melompat. Dasar teman laknat, ucap kesal Alice. Ia menoyor tubuh Rizka, namun Rizka justru malah tertawa-tawa. Elo gue cariin dari tadi. Rupanya malah molor, ucap Rizka yang tersenyum melihat wajah cemberut Alice. Gue ketiduran, ucap Alice lemas. Ia langsung membaringkan tubuhnya di kasur. Rizka ikut menidurkan tubuhnya di samping Alice. Lo kenapa enggak kuliah lagi, tanya Rizka yang memandangi kamar tamu. Ia tidak pernah menempati kamar seindah ini. Rizka yang hidupnya pas-pasan, ia tidak pernah mengeluh. Sebab itulah ia kuliah di kota, agar ia bisa membantu keluarganya ke depannya. Gue hamil, Riz. Males kalau kuliah lagi, ucap Alice dengan santai. Benar juga sih. Oh iya, gue ditawarin jadi asisten bokap lo, ucap Rizka yang menatap Alice dengan serius. Ya udah, terima aja, ucap Alice. Iya, tapi 2 bulan lagi sesudah gue tamat, ucap Rizka. Dia sangat menyukai kamar tamu Alice. Rizka tinggal di kosan yang tidak ada kasur sama sekali. Alice dan Rizka saling mengobrol dan tertawa bersama. Mereka sangatlah dekat dari awal masuk kuliah. Rizka sangat senang mendapat teman seperti Alice. Meskipun kaya, tapi Alice tidak pilih-pilih teman. Bersambung.